Muncul pertanyaan, maukah Iran menghentikan peperangan ini? Atau kapan Iran mau berhenti dalam peperangan ini? Atau bisakah Iran menghentikan peperangan ini? Ini begini kawan-kawan. Trump baru-baru ini kan mengancam Iran dalam 24 jam katanya untuk membuka kembali Selat Hormuz. Kalau tidak nanti seluruh instalasi listrik di Iran itu akan dibom oleh Trump. Iran tidak bergeming. Kalau Selat Hormuz mau ditutup, dan kemudian kalau perang ini mau dihentikan, kata Iran, tolong ganti kerugian kepada Iran. Apa aja kerugian kepada Iran tuh? Jangan, enggak usah main-main kawan-kawan. Tuntutan ini tidak logika sebenarnya oleh pemerintahan Iran ini. Tuntutannya adalah ganti rugi ke seluruh kerugian Iran sejak tahun 1979 yang disebabkan oleh Amerika dengan Israel, embargo oleh Amerika dan Israel. Ini kan tidak logis. Tidak akan bisa dipenuhi. Udah tahu Iran. Kalau memang mau menghentikan perang, boleh katanya. Kemudian, apakah ada yang menjamin bahwa Iran tidak akan diserang lagi? Jaminan itu diminta oleh Iran. Kenapa Iran meminta jaminan tersebut? Karena di setahun yang lalu kan sedang berlangsung perundingan itu, di mana negara-negara seperti Amerika dan negara Barat mengatakan Iran tidak berhak membuat pengayaan uranium, walaupun untuk energi sekalipun. Tidak boleh. Sementara negara-negara lain boleh. Iran dan negara-negara tertentu tidak boleh. Ini perundingan yang adil atau perundingan yang tak adil? Anak TK pun kalau ditanya sama dia ini tak adil. Orang boleh membuat senjata, kita tidak. Oh, lontong pecal nih perjanjian seperti ini. Dalam perjanjian seperti itu, Amerika kan langsung menyerang Iran pada waktu itu. Katanya ada pesawat canggih, 2 buah, membom sampai ke pengayaan uranium. Hancur sudah senjata uranium Iran. Kemudian ahli-ahli nuklir Iran juga dibunuh belasan orang. Wah, luar biasa ini. Caranya ini lagi berunding, lagi mengancam, kemudian tiba-tiba diserang, ditipu. Kawan-kawan yang bangsa Indonesia kan tahu ini. Cara-cara memang dari daerah sana itu begitu caranya. Pangeran Diponegoro itu bisa ditangkap. Kenapa? Bukan ditangkap dengan dalam perang itu. Tidak. Dijanjikan perjanjian perundingan. Berunding ini, kita ini orang Indonesia ini, apalagi Pangeran Diponegoro itu seorang alim ulama kan, dia jujur-jujur saja datang dia ke perundingan tuh, dipikirnya sama dengan perundingan biasa, tiba-tiba dia ditangkap. Dan bukan itu saja, Imam Bonjol juga begitu, perang, oh nego kita katanya, karena dia sudah terdesak, Belanda sudah terdesak pada waktu itu, kita kan jelas-jelas saja mengatakan Belanda primanya itu, jelas kan, kemudian berunding, kalau sudah terdesak kan berunding ditangkap, begitu juga yang di Aceh, Cut Nyadin, ditiro. Begitu ceritanya, ditipu. Sementara kita jujur-jujur saja. Itu juga yang terjadi pada Iran kemarin itu kan. Lagi-lagi enak-enak berunding, dihajar. Dan kemudian tiba-tiba, tanpa angin, tanpa ribut, setelah Iran cuma membalas pada waktu serangan tanggal setahun yang lewat itu. Serang ini, ke Dubes ini, cuma segitu aja kan. Oke lah, kata Iran kan, enggak masalah lah. Kalian hebat, kalian memang jempolan. Tapi tiba-tiba tidak berhenti di situ saja. Tiba-tiba diserang lagi sampai pemimpin tertingginya dibunuh. Oh, di sini mulai Iran ini bingung. Bingung kenapa? Ini tidak main-main namanya ini. Bukan hanya menegakkan aturan ketidakadilan, ini mau menjajah saya. Ini mau menghabisi saya. Nah, dalam kategori ini Iran tak punya pilihan lain. Kalau kita lihat secara selintas, Iran tak punya pilihan lain. Hanya mempertahankan diri. Dan kebetulan dia mempertahankan diri itu sudah sejak 1979. Sudah 47 tahun yang lalu dia mempertahankan diri dari serangan-serangan yang bertubi-tubi dari Amerika Serikat. Ini sudah sampai saya batas yang terakhir. Apa yang dilakukan Iran kita tahu sendiri. Dia bom Israel, dia rudal pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah. Itu sampai di situ baru. Kemudian setelah ditutupnya Selat Hormuz, akhirnya Iran membukanya kembali karena dilihatnya negara-negara NATO yang melintasi juga Selat Hormuz membawa minyak mereka sama sekali tidak mau membantu Trump. Akhirnya dibuka Selat Hormuz untuk semua kapal kecuali kapal Amerika dan Israel. Kemudian meraung-raunglah si Trump ini. Itu yang diancamnya dalam 24 jam harap dibuka untuk seluruh kapal. Selat Hormuz itu maksud dia itu untuk kapal Amerika dan Israel. Yang lain-lain mau dihambat Iran tak masalah sama dia. Dia ancam begitu, kemudian kalau tidak dilaksanakan oleh Iran, dia akan mengebom fasilitas-fasilitas listrik Iran yang juga sebagai pembangkit untuk peluncuran rudalnya barangkali semuanya listrik dan energi Iran itu kan sangat dibutuhkan juga oleh negara Iran untuk hidup, untuk berperang. Itu ancaman Trump. Kemudian Iran tidak mendengarkan, dia tetap pada kondisinya. Kalau memang mau dibuka untuk semua kapal, boleh ganti rugi, kerugian Iran dulu. Money Piro dulu kan katanya kan.
Kemudian ada lagi tambahannya sebenarnya, angkat kaki pangkalan-pangkalan Amerika di Arab, di Qatar, pokoknya di Jazirah Arab. Dia minta itu juga. Kemudian ada yang menjamin Amerika tidak akan menyerang Iran lagi. Rasa-rasanya Amerika itu tidak ada yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan menyerang lagi. Karena terakhir-terakhir Trump waktu diwawancarai jurnalis setelah terpepet oleh jurnalis ini karena tidak bisa juga menundukkan Iran, Trump mengatakan, saya berpikir sekarang mau mengambil alih Kuba. Ditanya jurnalis, kenapa Anda mengambil Kuba? Tak ada minyak, tak ada apa-apa di situ. Oh, nanti kita cari alasannya. Saya pikir itu negara yang bagus, pemandangannya indah, orang-orangnya gagah-gagah, begitu. Ini kan aneh. Dia ngambil alih negara orang lain, menjajah negara orang lain dengan alasan yang dicari-cari dulu. Jadi jajah dulu, baru cari alasan. Sama juga dengan Iran ini. Jajah dulu, serang dulu, baru cari alasan. Begitu juga kalau sudah kepepet, minta berunding seperti Pangeran Diponegoro dengan Belanda, seperti Cut Nyadin dengan Belanda. Belanda sudah terdesak, dia minta runding. Begitu juga dengan Trump ini. Selromus dia ancam-ancam begitu. Kemudian terakhir dia turunkan ancamannya. Dalam 48 jam lah, harus kau buka itu Iran. Kalau enggak, akan saya serang juga. Iran balik lagi. Kalau diserang pangkalan-pangkalan listriknya, dia akan serang Jazirah Arab seluruhnya. Pangkalan-pangkalan minyak di Jazirah Arab pun, si Israel semuanya akan diserangnya. Oh, lunak lagi si Trump ini. Karena dia memang tidak ada punya kuasa lagi. Dia udah kalah bertekuk lutut. Muncungnya aja yang besarnya lagi itu. Kemudian apa katanya yang lucunya sekarang? Terakhir diwawancara jurnalis. Oh, kami sudah sepakat dengan Iran akan mengelola Selat Hormuz bersama. Lontong pecel ini. Ini memang betul-betul orang tak tahu untung barang ini. Kapan Iran menyatakan begitu? Jadi begini kawan-kawan. Selama ini apakah pemerintahan Iran yang sekarang lagi dibombardir, lagi dirusak, dihancurkan itu, pernahkah mereka berbohong? Tidak, mereka tidak pernah berbohong. Pertama, siapa yang menyerang duluan? Iran kah? Atau pihak lain? Berapa kali Iran diserang duluan? 2 kali. Kita lihat. Kemudian pernyataan-pernyataan dia seluruhnya sama. Dia katakan A, sekarang besok juga A. Berbeda dengan Trump. Hari ini B, besok bisa XYZ. Orang sudah tahu itu semua. Bagaimana mempercayai pembohong penipu seperti itu? Oh, ada yang mempercayai pembohong dan penipu seperti itu. Kawan-kawan tahu siapa itu kan? Nggak usah saya sebutkan di sini ya, kan kawan sudah mengerti sendiri. Karena itu ada sinyal antara kita pendengar dengan saya kan? Ada yang ikut-ikut aja itu. Udah jelas Trump itu gila lah, kata jurnalis sekarang kan kebanyakan dia gila. Dia tidak memikirkan apa-apa lagi. Seperti alasan dia mau ngambil alih Kuba itu kan? Namun kembali kita ke pertanyaan. Bisakah Iran menghentikan peperangan ini? Atau kapan Iran menghentikan peperangan ini? Sekarang ini perang itu sebenarnya kawan-kawan tergantung bukan kepada Iran saja, kepada Amerika. Asal misalnya Amerika dan Israel tidak menyerang Iran lagi. Apakah di sini Iran akan meneruskan peperangan ini? Kalau Iran diserang terus-menerus seperti sekarang, Amerika minta damai, Israel menyerang dia, Israel minta damai, Amerika menyerang dia, atau dua-duanya menyerang dia, bagaimana dia mau berdamai? Bagaimana dia mau katanya mau menyerahkan diri aja? Yang jelas dia saat ini menang. Kenapa dikatakan menang? Coba kita bayangkan Selat Hormuz itu, yang sangat penting, yang jadi masalah besar sekarang itu. Siapa yang bisa menentukan itu dibuka atau ditutup? Iran kan? Dari kemarin-kemarin itu kan Iran. Mau tutup, mau buka, dia yang menentukan. Malahan terakhir-terakhir, apa yang dikatakan yang membuat ngeri Trump sebenarnya, sampai Trump mengatakan, membuat hoak bahwa Selat Hormuz bersama-sama kami urus berdua dengan Iran. Ada ancaman dari Iran. Kalau seandainya pusat-pusat listrik dia itu yang berguna untuk pembangkit listrik, kemudian untuk penghilangan minyak, pembangkit minyaknya, pengeboran minyaknya, itu kalau dibom, ada 3 itu yang besar di Iran itu. Kalau itu dibom kan lumpuh Iran ini. Apa yang dikatakan oleh Iran yang membuat bergidik Trump? Iblis saja bisa bergidik dibuatnya, apalagi seorang Trump, orang bodoh, orang penipu begitu kan? Apa yang dikatakan? Iran akan tutup Selat Hormuz secara permanen. Coba kita bayangkan dulu. Secara logika, akal sehat aja, apalagi intelijen Amerika. Kalau Iran sudah mengatakan dia akan menutup permanen Selat Hormuz, itu akan dilakukan dia. Tidak seperti Trump, ancam 24 jam, 48 jam, kemudian mengatakan kerjasama. Tidak. Iran akan melakukan hal itu. Kenapa bisa begitu? Apakah tidak bisa Amerika membebaskan Selat Hormuz? Sama sekali tidak bisa. Saya ada teringat sebuah peristiwa dulu yang nyata kawan-kawan. Pada waktu di Medan itu dulu dikuasai oleh geng-geng tahun-tahun 80-an, di Jakarta pun begitu kan. Ada geng-geng preman namanya yang menguasai suatu daerah. Dan mereka duduk di situ mengutip pembayaran segala macam. Ini kejadian nyata. Saya waktu itu di Medan. Namanya di Simpang Kuala Medan. Ada sekarang namanya Perumahan Simalingkar. Itu ada sebuah geng preman di situ. Yang duduk, saya kenal betul orangnya.
Dia itu pelatih karate di sebuah instansi pemerintah, bukan instansi, di kavaleri pada waktu itu. Dia pegang daerah itu. Jadi kalau ada orang macam-macam dia yang mengamankan. Pada waktu tahun 80-an itu kan banyak preman-preman itu. Jadi ceritanya begini kawan-kawan, kenapa Bapak bisa menguasai daerah ini? Dia tempatkan orangnya, ngutip waktu itu oplik segala macam kan bayar itu 100 perak, 100 perak, karena per hari begitu, setoran preman seperti biasa. Kenapa Bapak bisa menguasai daerah ini? Dia lembut orangnya. Ya, saya mengatakan saya menguasai daerah ini. Kemudian, udah pernahkah Bapak ditantang begitu kan untuk keluar dari daerah ini? Udah banyak katanya. Udah banyak yang menantang saya. Jadi kalau Bapak ditantang, bagaimana jawaban Bapak? Ya silakan kalian duduk di situ. Cuma saya pesan sama dia, apakah berani duduk di situ? Katanya. Nah, dalam dunia preman, kata-kata berani duduk di situ itu maknanya panjang. Harus dilihat rekam jejak si Bapak ini. Rekam jejaknya agak mengerikan. Dia sanggup memutuskan leher orang tanpa picing mata. Coba bayangkan. Dan sudah dibuktikan dia. Dia katakan, silakan. Saya tidak akan berantem dengan kamu. Tidak ada. Silakan duduk di situ. Tapi apakah tahan kamu duduk di situ mengutip? Katanya. Kalau tidak nanti malam tengah malam ataupun siang, di mana kamu tidur, di mana kamu tinggal, kami akan datang ke situ, katanya. Begitu juga dengan Selat Hormuz tersebut. Amerika misalnya datang ke situ, menjaga di situ. Apakah tahan dengan Iran yang sekarang ini muncul menjadi superpower juga dari segi psikologi? Kenapa saya katakan superpower dari segi psikologi? Tidak ada yang ditakutkannya negara di dunia ini lagi kan? Amerika. Dilawannya. Siapapun dilawannya. Artinya dia muncul menjadi superpower baru seperti Korea Utara, seperti Cina, seperti Rusia. Tidak ada yang ditakutkannya lagi. Kenyataannya sekarang. Kemudian ada penjaganya katanya. Amerika yang tidak ditakuti oleh Iran ini. Lewatlah kapal dagang itu di situ. Apa yang akan terjadi? Atau yang mau lewat? Yang mau lewat? Tahankah yang mau lewat? Merasa amankah nanti? Oleh seorang yang rekam jejaknya seperti preman tadi itu, seperti Iran yang tidak takut mati, seperti preman yang menyembelih orang tanpa picing mata, dia sudah buktikan. Dia sudah lakukan. Ini buktinya. Silakan kalian lewat pengamanan Amerika. Jangankan kalian yang kuhabisi nanti. Amerika saja kuhabisi. Siapa mau lewat dengan jaminan keamanan Trump itu? Sekarang kita balik ke pertanyaan. Maukah Iran menghentikan peperangan saat ini? Saat ini sebenarnya Trump sudah menyerah dengan mengatakan mengelola bersama Selat Hormuz. Sementara kapal-kapal Amerika dengan Israel tidak dibolehkan lewat. Dia kelola bersama namanya kan. Artinya sebenarnya Amerika sudah menyerah, kalah. Tapi apakah akan dihentikan oleh Iran? Misalnya aja saya katakan tadi itu, sudah ada serangan lagi ke Iran dari Israel dengan Amerika. Mari kita lihat secara logika dan perasaan secara manusiawi, kemudian masalah politik juga lengkap di situ semua kawan-kawan. Tidak usah diarah-arahkan oleh para pengamat dari segi politik, ini hanya masalah minyak saja begitu kan. Kepentingan Amerika dengan Israel itu berbeda. Amerika mungkin minyak, Israel lain lagi, pengembangan wilayah. Bagi Iran ini adalah perang suci. Dan kemudian sudah bertambah menjadi perang dendam kesumat. Saya jelaskan pelan-pelan kepada kita semua. Saya tidak pandai, tapi saya mengerti dalam hal ini. Pertama, seseorang anak diangkat menjadi presiden, kemudian menjadi penguasa tunggal yang bisa menggerakkan angkatan bersenjatanya untuk menghantam orang yang membunuh ayahnya. Logis, manusiawi. Bukan hanya umat Islam, umat Kristen. Trump sendiri pun kalau dibunuh anaknya pasti dendam itu kan. Atau Netanyahu pun dibunuh dengan tidak ada alasan apa-apa. Kemudian dibunuh. Apa kata anak-anaknya? Empati begini tidak ada sama Trump. Tidak ada sama dunia. Sekarang dikecilkan lagi Iran ini. Seharusnya Iran mau berdamai. Ini kan cara-cara menekan Iran. Seharusnya ada daya tekan kepada Iran untuk bisa berdamai. Coba kita bayangkan, sudah dirampok rumah kita, dibunuh ayah kita oleh perampok itu. Kemudian ada yang mengatakan, udah maafkan saja perampok itu. Oh, lontong pecal. Tunggu dulu. Di dunia ini ada hukum yang berlaku. Ada hukum alam, ada hukum rimba, ada hukum Tuhan, ada hukum agama. Di sini Iran sebenarnya hanya berpijak kepada hukum agama. Dalam agama Islam ada hukum kisos namanya. Siapa yang akan membayar yang harusnya nantinya terakhirnya yang diinginkan oleh Iran? Kawan-kawan jawab sendiri. Siapa yang membunuh ayahnya? Dari mana datang alasan pembunuhan tersebut? Melalui siapa pembunuhan tersebut? Siapa yang meminta, mendesak untuk membunuh ayahnya? Mari kita lihat. Siapa yang mendesak pertama-tama kali? Itu sahabat dia. Sahabat dia siapa? Arab Saudi. Washington Post dan New York Times menjelaskan dengan sangat rinci. MBS berkali-kali meminta kepada Trump, bahkan membayar kepada perusahaan menantu Trump 33 miliar dolar, itu sekitar 45 triliun lebih, 450 triliun berapa gitu kan. Itu ke pribadi, bukan ke negara.
Dan kabarnya ada persetujuan lagi negosiasinya. Arab Saudi akan membandari biaya perangnya Amerika sekarang ini ke Iran. Apa artinya? Ini sudah musuh dalam selimut dalam hal ini. Jadinya kita kan balik lagi ke pertanyaannya. Bisakah Iran menghentikan peperangan ini? Atau maukah menghentikan peperangannya ini? Karena tetangganya sendiri jauh lebih dahsyat memusuhi dia, mengkhianati dia seperti Arab Saudi ini. Kalau menurut saya, ada tuntutan dari Iran. Ini sepanjang Amerika menghentikan serangannya, Israel menghentikan serangannya, kemudian pangkalan Amerika yang ada di Arab Saudi, karena itu tuntutan dari Iran, sudah diusir oleh Arab Saudi, artinya tidak ada lagi pangkalan udara di Arab Saudi. Apakah Iran akan menghentikan serangannya, menghentikan peperangan ini? Balik kita ke tuntutan dari Iran ini. Iran akan meneruskan perang abadi, itu katanya kan? Kata Mojtaba, itu dikatakan dia. Berarti apa yang dikatakannya, sepanjang apa yang dikatakan oleh Iran, perang ini akan panjang. Berapa panjangnya, berapa abadinya, kita tidak tahu juga. Yang pasti belum akan berhenti, walaupun Amerika dan Israel sudah menghentikan serangannya. Itu dulu. Karena kenapa kita percaya kepada Iran? Karena apa yang dikatakannya dilakukannya. Kemudian kalau perang mau dihentikan, ada gencatan senjata atau negosiasi yang dikatakan oleh Iran, satu, ganti kerugian kami dulu. Kerugian kapan? Dari tahun 1979 sampai sekarang. Kerugiannya apa? Gedung-gedungnya yang sudah dibom dan lain-lainnya. Kemudian dari sisi seorang pemimpin, dari sisi kita sebagai manusia, apakah kita rela ayah kita dibunuh oleh perampok di rumah kita? Udah pasti perampok itu kita cari. Itu humanis dan dibolehkan oleh agama. Bukankah perjuangan rakyat Iran ini menyatakan mereka adalah perang suci? Lihat aja semboyannya pada waktu dia meluncurkan rudalnya itu. Serangan gelombang sekian. Apa judul serangannya itu? True Promise. Janji yang benar. Janji yang benar, kan itu yang dikatakannya. Artinya ada nuansa perang suci di sini. Sekarang dibolehkan, malahan wajib bagi ahli warisnya untuk menuntut balas, menghukum orang yang sudah membunuh ayahnya. Ada 2 atau 3 yang bertanggung jawab. Kalau itu impas, bisa saja Iran menghentikan peperangannya. Kemudian, selama dari tahun 79 sampai sekarang, tetangga-tetangganya itu ikut-ikutan mengembargo dia. Sekarang ada kesempatan sama dia membalaskannya. Kenapa membalaskannya? Karena ada jalannya. Mereka telah menzolimi dirinya. Karena Iran ini dipengaruhi oleh ajaran Ayatollah Khomeini yang hafal Al-Quran pada usia 7 tahun dan berpengalaman mendidik orang untuk beragama Islam secara kafah. Dilaksanakan dari tahun 79 dengan lembaga pendidikan yang ada di Iran seluruhnya yang diselenggarakan dengan gratis untuk mendoktrin anak-anak muda yang sekarang menjadi pemimpin-pemimpin di Iran itu untuk berislam secara kafah. Ada jalan-jalan oleh Islam sekarang yang dibenarkan untuk membalaskan hal itu. Kenapa? Karena mereka sudah menganiaya Iran sekian puluh tahun. Ada jalannya sekarang menyerang Arab Saudi. Ini akan dilakukan oleh Iran. Dia tidak akan menghentikan peperangan ini. Dia tidak akan menghentikan serangan kepada Israel. Dia tidak akan menghentikan semuanya sampai Iran itu hancur sehancur-hancurnya. Kenapa? Karena hancur lebih indah bagi Iran, mati lebih indah. Mati itu menjadi tujuan sekarang oleh Iran, bukan kemenangan yang menjadi tujuan. Mati menjadi tujuan. Itu menurut saya, kawan-kawan. Tapi takdir kadang-kadang tidak berkata seperti itu. Bisa saja jalannya berbeda. Tapi menurut saya, mungkin harapan dari masyarakat Islam seperti itu. Berperanglah sampai titik darah penghabisan. Itu ada di DNA bangsa Indonesia pada waktu awal-awal kemerdekaan. Sebelum kita merdeka, setelah kita merdeka, antah berantah, kawan-kawan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kepada kita. Bagaimana sebuah negara yang dianggap lemah karena jiwa tauhidnya menjadi superpower saat ini.